Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita berjumpa pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia yang ada di tema 1 kelas tema indahnya kebersamaan kelas 4 ya. Semuanya sehat ya, alhamdulillah sudah naik ke kelas 4 sekarang ya, sudah di kelas baru. Semoga dengan berada di kelas baru ini kita bisa belajar lebih serius lagi, lebih semangat lagi dalam belajar, dalam menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Salah satu sarana kita dalam belajar adalah mempelajari teks atau bacaan ya. Banyak sekali literasi atau bacaan-bacaan yang bisa kita baca untuk kemudian memperkaya pengetahuan kita. Semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak pula pengetahuan. Kalau kita mencontoh para ulama-ulama zaman dahulu itu, mereka sangat antusias dalam membaca itu ya, seperti Imam Nawawi, terus Ibnu Rus dan sebagainya. Mereka sangat semangat dalam membaca. Nah, semoga kita sebagai generasi penerus untuk kemajuan bangsa kita ini, maka mari kita menyemangatkan diri atau motivasi diri kita untuk kemudian gemar membaca. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meringkas suatu bacaan. Pertama kita akan belajar tentang gagasan di suatu paragraf atau dari bacaan, kemudian nanti kita akan belajar tentang cara meringkas suatu bacaan. Kita buka dulu buku pelajaran kita di tema 1, tema indahnya kebersamaan. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau beberapa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi suatu gagasan pokok ya. Jadi kalau kita membuat cerita, biasanya dari huruf kita membuat menjadi kata, dari kata kita membuat menjadi kalimat, dari kalimat kita membuat paragraf, dari kumpulan paragraf maka akan menjadi sebuah cerita. Di buku tema 1 ada cerita yang nanti insya Allah kita akan mencoba mencari gagasan pokoknya. Namun sebelumnya kita akan belajar dulu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya ketika kita ingin mencari gagasan pokok suatu paragraf. Yang pertama adalah kita harus membaca dengan cermat ya. Suatu paragraf kita baca berulang-ulang sampai kita temukan gagasan pokoknya. Kita cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Apakah kalimat pertama ini adalah gagasan pokok atau gagasan penjelas? Nah, kemudian kalau bukan, kita lanjutkan kalimat kedua, apakah gagasan pokok atau bukan, sampai kemudian kita menemukan gagasan pokoknya. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf bisa terletak di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau di awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Jadi bisa bervariasi ya tentang gagasan pokok dari suatu paragraf. Kita coba baca bacaan yang ada di buku siswa tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut.
Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping itu dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa, talung, buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Kita akan mencoba mencari gagasan pokok di tiap paragrafnya ya. Untuk paragraf pertama, kita coba baca. Pawai budaya sangat menarik, terus sampai ke bawah. Nah, kita temukan ya gagasan pokok dari paragraf ini. Ternyata adalah ini ya, yang di pertama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya adalah merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok tersebut. Kemudian di paragraf kedua, nah yuk yang mana? Coba kamu tebak gagasan pokoknya. Ya masih di baris yang kalimat yang pertama ya, bahwa terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian gagasan-gagasan yang lainnya merupakan pendukung dari kalimat pertama ini. Kemudian paragraf ketiga, ya masih di kalimat pertama, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Paragraf keempat, ya wanita Toraja memakai atau rombongan dari Toraja ya, budaya Toraja. Berikutnya paragraf yang kelima, ya Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Ini juga yang di belakang ya. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah itu tadi contohnya ketika kita ingin mencari gagasan pokok ya. Nanti gagasan pokoknya ditulis yang ada di, kalau kita menggunakan ini, maka gagasan pokoknya kita tulis di tengah, kemudian kali gagasan pendukungnya yang ada di pinggir. Nah kita simpulkan ya bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap bacaan ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ini ada langkah-langkahnya ya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan. Caranya adalah kita membaca dengan cermat ya. Gagasan pokok itu adalah gagasan intinya, tidak bisa digantikan oleh gagasan pendukungnya. Tapi kalau gagasan pendukungnya nanti bisa diganti, tapi intinya adalah gagasan pokoknya ini. Kemudian berikutnya kita akan belajar membuat ringkasan ya.
Dari gagasan pokok yang kita dapatkan tadi dari bacaan tadi, misalnya gitu ya. Ringkasan adalah pengertian ringkasan dulu ya. Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara ringkas. Jadi ringkasan adalah meringkas satu sajian yang panjang agar bisa dibaca dengan ringkas. Langkah-langkahnya adalah pertama kita membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali sampai kita paham. Kemudian kita mengetahui kesan umum atau inti tulisannya dan mengetahui maksud atau sudut pandang penulis naskah asli. Setelah itu kita mencatat satu persatu gagasan pokok setiap paragrafnya. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun sebuah ringkasan dari cerita tadi. Gunakan kalimat baru, menggunakan kesan untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Ada ketentuan tambahannya, yaitu ketika menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa-frasa menjadi kata. Contohnya dari atas ini kita kumpulkan gagasan pokoknya dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Selanjutnya kita buat menjadi sebuah ringkasan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Barisan pawai terdepan adalah rombongan dari Maluku, diikuti budaya Bali yang terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali kemudian diikuti oleh rombongan dari Toraja. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Nah, ini adalah salah satu contoh ringkasan. Jadi dari kalimat yang panjang atau paragraf yang panjang, cerita yang panjang, bisa kita buat menjadi ringkasan yang pendek yang mewakili isi dari cerita yang panjang tadi. Terima kasih, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.